kamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Kristus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, Kristus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Apa yang dimaksud Tuhan bahwa kita ini orang Katolik adalah garam dunia, terang dunia. Tentu itu sebuah perumpamaan. Garam itu salah satu fungsinya adalah mengawetkan. Maka kalau kita itu disebut Tuhan sebagai garam dunia, kita juga diharapkan mampu memberikan keawetan. Keawetan kepada apa? Keawetan kepada hal yang membuat busuk. Yang membuat busuk itu yang saya tangkap adalah misalkan dosa-dosa. Jika ada dosa, itu ada bencana, ada hal yang busuk. Maka seorang Katolik kita berusaha menghindarkan diri dari dosa. Sehingga disitulah kita sebagai orang Katolik berguna untuk memberikan keawetan, menjadi garam dunia. Garam itu pada waktu masa yang lampau menjadi sebuah barang yang penting. Bahkan konon katanya pada zaman Romawi digunakan untuk memberikan upah. Ada istilah sekarang salary ataupun upah, itu ada yang kemudian menafsirkan itu berasal dari kata-kata sal. Sal itu adalah garam. Salary, upah, salarium bahasa Latin akarnya adalah sal, garam. Kurang lebih asal katanya seperti itu. Itu tentang yang namanya garam. Lalu Tuhan mengatakan kita adalah terang dunia. Apa maksudnya kita adalah terang dunia? Tuhan menghendaki hidup kita itu juga dapat berguna bagi sesama, memberikan terang bagi dunia, bagi masyarakat, lingkungan, orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Nah, ini menjadi terang dunia. Kita dituntun melalui sabda di minggu biasa yang kelima ini untuk menjadi terang dunia. Misalkan kita melakukan tindakan yang berbelas kasih. Tindakan belas kasih kepada sesama. Kalau dari kitab Yesaya tadi dikatakan kira-kira artinya kita membantu, memperhatikan saudara-saudari kita yang menderita dan membutuhkan. Dalam bahasa kitab Yesaya, membagi-bagikan roti kepada yang lapar, membawa ke rumah orang yang miskin tak punya rumah, memberi pakaian yang tidak punya pakaian. Dan juga disampaikan pula tadi bahwasanya tidak menindas sesama, tidak menunjuk orang dengan jari dan memfitnah,
dan juga segala macam hal. Lalu dari Mazmur tanggapan, tindakan belas kasih menurut saya yang kemudian membuat kita menjadi terang dunia, seperti Kristus katakan, adalah demikian. Bagi orang benar ia bercahaya laksana lampu dalam gelap, ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Hatinya teguh, ia tidak takut, ia murah hati. Orang miskin diberinya derma, kebajikannya tetap selama-lamanya, dan tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Itu bahasa dari Mazmur tanggapan. Itulah saudari-saudara, bagaimana cara kita ini sebagai orang Katolik yang disebut Tuhan menjadi, sudah dikatakan garam dunia dan juga terang dunia. Jika kita melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari, bahwa kita sadar sebagai garam dunia dan terang dunia, mau untuk mewujudkan sabda ini dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Kita terus berusaha dalam rangka tema KAJ tahun ini, yaitu kesejahteraan bersama. Itulah salah satu wujud kita sebagai orang Katolik yang disebut garam dunia dan juga terang dunia. Awetkan, menghindarkan diri dari kebusukan atau dosa-dosa, dan juga melakukan tindakan belas kasih kepada sesama, agar kesejahteraan dapat dirasakan tidak hanya bagi diri kita dan keluarga, tetapi juga masyarakat sekitar kita, di lingkungan manapun kita berada ataupun dimanapun Anda bekerja. Mengusahakan kebaikan, kejujuran, dan juga kasih seperti yang diajarkan Tuhan melalui sabdanya. Semoga kita mampu untuk menangkap sabda Tuhan di minggu biasa kelima ini, dan kita juga berusaha. Mari kita laksanakan sabda itu dalam hidup kita setiap hari, karena identitas kita sudah jelas. Tuhan mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.